Salah satu karakteristik Yahudi yang menyebabkan mereka dikutuk menjadi kera adalah mengakali larangan-larangan Allah sehingga mereka seolah-olah tidak melakukan pelanggaran. Sahabat tafakur, Al-Quran banyak menginformasikan terkait karakteristik bangsa Yahudi. Salah satu di antaranya diungkapkan dalam bentuk kisah, yaitu terkait dengan penduduk yang tinggal di tepi laut. Cerita ini ada dalam dua surat, Al-Baqarah dan Al-A'raf. Pada surat Al-Baqarah, cerita hanya diungkapkan dalam adegan klimaksnya, yakni Allah mengutuk mereka menjadi kera. Sementara pada surat Al-A'raf, kisah ini agak lebih panjang dan detil. Nah, pada surat Al-A'raf ini, pada ayat 163, Allah memulai pembicaraan dengan menyebutkan was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada bangsa Yahudi di Madinah pada saat itu terkait dengan sekelompok manusia yang tinggal di tepi pantai. Mereka cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang Allah telah tetapkan, yakni untuk berhenti bekerja dan fokus beribadah di hari Sabtu. Namun di hari Sabtu itu ikan-ikan di lautan begitu melimpah, sementara di luar hari Sabtu ikan itu relatif sedikit. Nah, bangsa yang hidup di tepi pantai itu terbagi menjadi dua kelompok dalam konteks pelanggaran, yakni ada orang yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran dengan mencari ikan di hari Sabtu. Yang kedua, ada yang mensiasati agar dirinya tidak terlihat melakukan pelanggaran. Mereka memasang jala dini hari Sabtu. Sementara jala itu akan diangkat pada saat hari Ahad. Ada juga dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan mereka membuat lubang dari daratan ke lautan dengan harapan ikan pada hari Sabtu akan masuk ke dalam lubang tersebut, sehingga ikan itu tidak bisa kembali ke lautan. Nah, berdasarkan tafsiran Ibnu Katsir, kita dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran itu dilakukan dalam dua bentuk, yakni pelanggaran secara langsung, yang kedua mensiasati atau mengakali agar ia tidak terlihat melanggar walau pada hakikatnya melanggar. Jika kita tarik pada wilayah kehidupan hari ini, ternyata karakter seperti itu sering kita temukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas melarang umat Islam untuk melakukan riba. Di kalangan masyarakat ada yang secara terang-terangan melakukan riba, ada juga yang mensiasati melakukan riba dengan cara yang melalui cara itu seolah-olah dirinya tidak melakukan riba. Atau sebagai contoh lain, ketika seseorang ingin ke stadion agar ia nyaman di stadionnya,
terlebih dahulu ia melakukan safar. Kemudian sholat jamaah qashar, dan setelah itu balik lagi ke stadion karena memang ia dekat dengan stadion itu. Nah, agar dirinya terlihat tidak melanggar, ia pergi terlebih dahulu. Itu pun bisa dikatakan sebagai upaya mengakali. Sahabat tafakur, pada ayat 164 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idz qalat ta'ifatum minhum lima ta'iduna qauma. Di antara kelompok masyarakat yang tinggal di tepi pantai itu ada yang bertanya, lima ta'iduna qauma, kenapa susah-susah memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan pelanggaran? Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Padahal mereka itu akan Allah siksa, Allah hancurkan. Kemudian orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar menjawab, qalu, mereka menjawab, ma'diratan ila rabbika, semua itu sebagai bukti akan keadilan Allah, bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sehingga datang peringatan. Kalau tidak ada peringatan, berarti kaum itu tidak layak untuk diadab. Yang kedua, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan melalui peringatan itu mereka yang melakukan pelanggaran akan menjadi takut. Sahabat tafakur, pada ayat 164 ini kita dapat melihat bahwa penduduk pantai itu dalam menyikapi larangan Allah terbagi menjadi 3. Satu, ada yang melakukan pelanggaran dengan 2 polanya. Ada juga yang acuh tak acuh, namun ia tidak melakukan pelanggaran. Yang ketiga, ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karenanya jika kita coba tarik pada kehidupan kita hari ini, fakta tersebut juga sama. Ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Ada orang yang acuh tak acuh. Ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, resikonya tentu akan diterima oleh masing-masing sesuai dengan perilakunya. Karenanya pada ayat 165 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu akan anzainahu, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akibat buruk orang yang melakukan pelanggaran. Sementara pelaku dan orang yang acuh tidak acuh terhadap kemaksiatan yang terjadi, kemungkinan besar ia akan mendapatkan laknat. Laknat Bani Israel pada saat itu adalah kunu kirodatan khasiin, menjadi kera. Dalam beberapa tafsir ada yang menyebutkan bahwa mereka betul-betul menjadi kera kemudian hancur atau punah. Namun dalam perspektif lain, yang disebut dengan laknat itu adalah berada dalam kemaksiatan yang terus menerus. Artinya kunu kirodatan khasiin mengisyaratkan bahwa mereka tidak menjadi kera dalam tataran jasadiah, tetapi perilakunya sama dengan kera. Sahabat tafakur, jika kita mencoba merenungkan karakter kera, ternyata salah satu di antaranya adalah semangat rakus. Kera, jika kita beri makanan, ia akan mengambilnya dengan tangan kanan. Saat tangan kanannya masih menggenggam makanan, ia masih berusaha mencari makanan lain dengan tangan kiri.
Saat kedua tangannya sudah menggenggam makanan, kaki kanan dan kirinya pun sibuk untuk mengambil makanan. Bahkan mulutnya pun penuh dengan makanan. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa karakteristik Yahudi itu adalah semangat pelit, semangat rakus. Orang yang rakus sehingga tidak lagi mempedulikan aturan agama, tidak jauh bedanya dengan kera. Kalau kita hari ini benci Yahudi, namun kerakusan masih ada di dalam diri, pada dasarnya kita pun Yahudi. Yang kedua, jika kita mencoba mencermati karakter kera, mereka biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi pada sesuatu yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan. Kalau istilah hari ini, kepo pada kejelekan, ingin mencoba. Nah, jadi kalau orang belum bisa mengikis dari dirinya sifat tamak, rakus, kemudian ingin mencoba berbagai larangan-larangan Allah, ia tidak jauh berbeda dengan kera. Terlebih bagi orang yang mencoba menggunakan akalnya untuk mensiasati agar larangan-larangan Allah itu bisa dilakukan oleh dirinya sehingga tampak oleh orang lain dia tidak melanggar, itu jelas-jelas merupakan karakteristik Yahudi. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat tersebut.